Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qad ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Amma ba'd. Jamaah Majlis Al-Hikmah rahimakumullah. Kali ini kita kembali dalam kajian Kitab Al-Mursyidul Amin tentang halal dan haram sebagai lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah hukum asal suatu perkara misalnya adalah haram, tapi kemudian muncul sebab yang menjadikannya halal berdasarkan kuatnya persangkaan terhadap sesuatu itu, maka kemudian statusnya menjadi diragukan keharamannya. Namun yang dimenangkan adalah kehalalan benda itu. Contoh, memanah binatang buruan, kemudian binatang itu menghilang sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah mati. Tetapi pada tubuh hewan itu tidak ada bekas luka selain dari anak panah yang telah dilontarkan sebelumnya oleh seseorang. Apabila diketahui ada sebab lain seperti karena tertabrak pohon atau sebab lainnya, karena terjatuh misalnya, maka hukumnya diikutkan kepada poin yang pertama, yaitu mati kena panah.
Walaupun boleh jadi dia mati karena terjatuh atau karena tertabrak atau sebab lainnya. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Namun pendapat yang dipilih adalah bahwa hewan itu tetap dianggap hukumnya halal karena dia dianggap mati oleh anak panah lantaran tidak ada sebab-sebab lain. Diambil hukum yang pertama. Kemudian yang keempat, kehalalan suatu perkara sudah jelas. Sesuatu itu sudah jelas halalnya. Tetapi muncul persangkaan kuat yang cenderung mengharamkannya berdasarkan pertimbangan syariat. Maka dalam hal ini istishab, yaitu kaidah yang menetapkan hukum asal yang dianggap berlaku, tidak bisa lagi diberlakukan karena lemah hukum asal ini, yaitu hukum halal terhadap suatu binatang misalnya, dan dihukumi sebaliknya karena kuatnya zon atau persangkaan terhadap kejadian yang berikutnya. Contoh, seseorang berprasangka kuat sekali bahwa satu dari dua wadah atau bejana, ya, dia hampir yakin bahwa itu terkena najis dengan adanya bukti tertentu yang menguatkan prasangkaannya, misalnya ada bau dan lain-lain. Maka persangkaan kuatnya ini membuat wadah itu haram diminum airnya, setidaknya bagi dia. Dan juga dilarang digunakan untuk berwudu bagi dirinya, karena dia mencurigai keharamannya dan juga berdasarkan bukti. Maka status barang itu yang asalnya halal menjadi haram. Nah, itulah 4 hal yang menyebabkan sesuatu itu berubah dari halal menjadi haram atau dari haram menjadi halal, yaitu karena munculnya keraguan. Faktor yang kedua, timbulnya keraguan karena bercampurnya perkara halal dan haram. Nah, percampuran ini menimbulkan keraguan atas hukum sesuatu dan kesulitan untuk membedakan antara statusnya halal ataupun haram. Percampuran ini terkadang terjadi dalam jumlah yang terbatas pada kedua hal atau salah satu dari dua benda, dan terkadang terjadi pula dalam jumlah yang tidak terbatas. Jika percampuran berlangsung dalam jumlah yang terbatas, maka bisa menghasilkan percampuran total, seperti tercampurnya benda cair, ataupun juga bisa menghasilkan pencampuran yang samar-samar, meski masih bisa dibedakan. Misalnya, percampuran antara beberapa budak dengan yang bukan budak, maka sulit membedakan mana yang halal digauli karena dia statusnya budak atau jariyah, mana yang tidak halal
atau mana yang merdeka, karena mereka bercampur dalam suatu ruangan misalnya. Nah, kan lebih jelas lagi misalnya dengan 3 contoh berikut. Yang pertama, misalnya satu benda menjadi samar hukumnya dengan sebab tercampur dengan sejumlah benda yang sama, sehingga meragukan hukumnya. Misalnya, jika seekor bangkai, maksudnya hewan yang mati tidak karena disembelih, maka hukumnya haram. Seekor bangkai ini bercampur dengan 10 hewan sembelihan, misalnya ayam. Seekor ayam yang mati tidak karena disembelih dengan 10 hewan lainnya ayam juga, tetapi matinya karena disembelih, sehingga samar hukumnya. Yang mana yang mati karena disembelih, yang mana yang karena misalnya tercekik misalnya, karena sama-sama mati. Atau seorang saudara sesusuan yang jelas-jelas haram dikawini karena termasuk mahram. Ketika itu dia berkumpul dengan 10 perempuan yang lain, maka sulit mengenalinya misalnya. Maka keadaan seperti ini berdasarkan ijma' ulama harus dihindari, karena di situ tidak mungkin untuk melakukan ijtihad. Ya, pokoknya asal ambil saja perempuan itu dianggap sudah halal. Bisa jadi itu adalah saudara sepersusuan kita, dan dengan catatan kita tidak mengenal orangnya, hanya diberitahu saja bahwa di situ ada saudara sepersusuan dengan kita. Itu contoh. Contoh kedua, perkara yang haram yang bilangannya terbatas bercampur dengan perkara yang halal yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya, 10 orang saudara sepersusuan bergabung dengan semua perempuan dalam satu kota yang luas, maka akan sulit mengenalinya. Dalam kasus seperti ini, maka justru hukumnya tidak diharamkan menikahi salah satu perempuan tersebut yang ada di kota itu. Alasannya adalah faktor kemungkinan kehalalan dan hajat untuk menikah itu sendiri. Karena setiap orang yang kehilangan mahramnya, maka pintu nikah tidak bisa ditutup darinya. Maka barang siapa mengetahui bahwa harta dunia telah tercampur dengan barang yang haram, maka dia tidak diharamkan memakan dan menjual harta itu, karena Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ada satu perisai atau tameng yang digunakan untuk perang dan sebuah mantel atau jubah yang dicuri. Namun tidak seorang pun dilarang membeli perisai dan mantel itu di pasar, sekalipun ada diantaranya misalnya yang statusnya curian. Contoh itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian simulasi atau contoh yang ketiga, percampuran antara perkara yang haram dan perkara yang halal di dalam jumlah yang sama-sama tidak terbatas ukurannya, sama-sama banyaknya. Misalnya harta-harta yang beredar di zaman kita sekarang ini.
Pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali adalah bahwasanya semuanya tidak diharamkan untuk memakan harta kekayaan tersebut, kecuali ada tanda-tanda tertentu yang menyertai bahwa harta itu haram atau halal. Kalau tidak ada tanda apapun, boleh saja dianggap halal semuanya, karena sudah terlalu banyak bercampur. Dalam hal ini meninggalkannya merupakan sikap wara. Artinya kalau kita mau mengkonsumsi harta itu dibolehkan. Tetapi kalau kita bersikap untuk tidak saja mengkonsumsinya, tidak memakainya, tidak membelinya, tidak memilikinya, maka itu disebut sifat wara, menjaga diri, berhati-hati sekalipun kepada sesuatu yang secara umum dibolehkan. Adapun tanda-tanda tertentu yang bisa menyertai status harta itu menjadi halal atau haram, misalnya di antara tanda-tanda tersebut tentang yang haram adalah harta itu merupakan pemberian dari penguasa yang zalim. Maka tidak boleh digunakan karena sudah ada tandanya. Kalau tidak ada tanda, tidak ada indikasi, maka dianggap secara umum boleh digunakan atau dibeli. Kecuali kalau misalnya kita membeli barang di tempat atau di pasar, barang yang diketahui umum sebagai barang tadahan dari hasil curian, maka dilarang bagi kita untuk membeli di situ karena ada indikasi haramnya. Barang itu tidak jelas pemiliknya. Nah, hal ini juga sudah ditunjukkan oleh peristiwa bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali radhiyallahu anhum, pada masa itu orang-orang tetap melakukan muamalah, bertransaksi, berjual beli di pasar dan di tempat lainnya, dan menerima harta secara bersamaan, sudah umum. Saling tukar menukar harta yang diperdagangkan, dijual belikan. Padahal pada saat itu sudah marak perdagangan minuman keras dan harta riba di kalangan orang-orang kafir yang zimmi. Tapi tetap dibolehkan saja. Itulah dasarnya. Asal kita betul-betul menghindari riba dan membeli harta yang tidak jelas kepemilikannya. Maka termasuk dalam kategori syubhat adalah barang yang dibeli dalam tanggungan atau dibeli secara kredit, lalu barang itu dilunasi dari harta yang haram, maka itu menjadi syubhat. Kecuali seseorang menyerahkan misalnya makanan sebelum diterima uangnya, tetapi penyerahan makanan itu belum dibayar terus dimakan, itu seperti kita saat di warung misalnya berbelanja atau makan, disertai dengan kerelaan hati dari si penjual untuk bersedia tidak dibayar terlebih dahulu, tapi silahkan dinikmati makanannya. Nah, lalu si penjual membeli makanannya sebelum melunasi hutangnya, maka makanan tersebut menurut ijma' ulama adalah halal, boleh dimakan walaupun belum dilunasi pembayarannya, asal sudah si izin si penjual. Tidak berarti menyerahkan uang untuk menerima makanan itu menjadi haram, tetapi itu lebih utama. Tetapi pembeli berkewajiban
merasa belum terlepas dari tanggungannya, ya, merasa belum bayar. Ada perasaan seperti itu. Seolah-olah belum membayar harga makanan tadi, sehingga tetap memiliki tanggungan utang. Sedangkan apa yang dia sudah makan karena sudah seizin pembeli, maka makan itu tidaklah haram. Apabila dia melepaskan tanggungannya, sekalipun mengetahui bahwa uang yang dibayarkan adalah haram, maka dia tetap berkewajiban membebaskan tanggungan dan mencari kehalalannya. Nah, apabila si penjual, ya, dibayari oleh si pembeli dan dianggap lunas, tetapi dia tahu bahwa uangnya itu uang haram, maka dia berkewajiban untuk membebaskan tanggungan si pembeli dan mencari kehalalannya. Tetap dia bersikap menegakkan kebenaran. Nah, oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam transaksi jual beli, karena ini berhubungan dengan status halal dan haram yang sangat berpengaruh terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Perlahan-lahan kita pahami perkara agama ini dengan segenap kemampuan kita. Sekaligus juga kita menggugurkan kewajiban menuntut ilmu setiap hari sepanjang masa. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam rangka kita saling berbagi ilmu itu untuk memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan ajaran agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Silakan kepada jamaah Majlis Al-Hikmah untuk dinikmati sampai habis tayangan ini. Dan alhamdulillah apabila berkenan untuk mengikutinya setiap saat, yaitu menjadi follower atau subscribernya, ya, di subscribe, kemudian juga disebarkan kepada jamaahnya, kepada kawan-kawannya, agar kebaikan ini terus berkelanjutan. Manfaat ini dapat dirasakan oleh umat Islam sebanyak-banyaknya, sehingga sekaligus kita juga berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam, di samping kita terus-menerus untuk menuntut ilmu. Maka kita saling tolong-menolong dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapat ridha dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila ruwahi walidina wa masyayikhina wa jami'il muslimin bisirrin nabi wa alihi wa sahbihi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.